Sebagai generasi yang identik dengan kemudahan teknologi dan sedang berada di masa-masa paling produktif, banyak sekali mitos yang ditempelkan kepada generasi milenial. Bahkan, banyak studi dan penelitian yang sudah mengkaji mengenai mitos ini. Beberapa mitos yang ditempelkan generasi ini adalah malas, tidak dapat hidup mandiri, dan tidak tertarik untuk menikah. Berikut 4 mitos dan fakta terkait generasi milenial. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan dapat berbagi informasi serta pengetahuan penting lainnya. Jika disandingkan dengan generasi X dan baby boomer, alasan generasi ini sering berganti pekerjaan kurang lebih sama. Sama dengan generasi sebelumnya, alasan milenial sering berganti pekerjaan adalah karena ingin mengejar aspirasi mereka, baik itu dari segi karir, gaji, ataupun aspek lainnya. Menurut survei dari IBM, mereka yang sering berganti pekerjaan biasanya memiliki alasan ekonomi yang cukup kuat. Melihat situasi ekonomi yang ada sekarang, tidak heran jika mereka memilih jalan tersebut. Jadi, jika dikatakan generasi ini terlalu seenaknya karena sering berganti pekerjaan, pada dasarnya hal ini hanyalah cara mereka untuk beradaptasi dan bertahan. Terdapat mitos bahwa generasi milenial tidak suka bekerja di perkantoran. Mitos ini biasanya disambungkan dengan kenyataan bahwa milenial lebih menyukai kantor dengan atmosfer yang menyenangkan, berkonsep terbuka, dan tidak seperti kantor pada umumnya yang terkesan kaku dan monoton. Mulai banyak perusahaan yang memilih kantor dengan konsep co-working space agar kegiatan di kantor dapat terasa sedikit lebih santai dan menyenangkan bagi karyawannya. Dilansir dari Forbes, apa yang sebenarnya diinginkan oleh generasi ini adalah sebuah ruang yang dapat mereka klaim sebagai ruang pribadi. Maksud dari pernyataan ini adalah mereka membutuhkan pilihan untuk memiliki ruang pribadi, baik itu dari phone booth ketika harus menelpon, kebebasan untuk mendekor meja kerja mereka, dan lain-lain. Mitos yang paling sering ditempelkan kepada milenial adalah generasi ini terdiri dari orang-orang yang lemah. Lemah dalam artian di sini adalah terlalu sensitif, mudah terkena penyakit mental, atau bahkan banyak yang menganggap mereka ingin selalu dimanja. Hasil dari riset yang dilakukan oleh Deloitte mengatakan sebaliknya. Diketahui bahwa milenial merupakan generasi yang paling rentan terhadap stres. Pasalnya, generasi ini tumbuh melalui resesi ekonomi, konflik global, dan juga konflik politik. Di Indonesia sendiri, milenial yang baru memasuki dunia kerja saja dalam rentang usia 20-25 tahun sudah melewati berbagai macam konflik di dalam negeri, terutama dari segi ekonomi. Mulai dari menjalani masa kecil saat terjadi kerusuhan dan resesi ekonomi, sampai menjadi lebih sulit mencari kerja karena pandemi COVID. Bicara mengenai sensitivitas dan penyakit mental, generasi ini pada dasarnya memang lebih melek dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang mempermudah pencarian informasi mengenai hal-hal seperti ini. Hasilnya, penyebaran awareness juga lebih mudah untuk dilakukan. Ini merupakan mitos mengenai milenial yang dalam kenyataannya memang benar. Namun, perlu diketahui bahwa hal ini bukan dikarenakan mereka ingin terus-menerus tinggal di rumah orang tua. Seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, milenial merupakan generasi yang sudah melewati banyak pergolakan ekonomi. Selain disebabkan oleh resesi ekonomi dan permasalahan lainnya, harga tanah dan properti yang terus-menerus naik tidak sebanding dengan gaji yang mereka dapatkan. Hal ini membuat membeli properti suatu hal yang sulit atau bahkan tidak mungkin untuk banyak orang.
Alhasil, banyak dari generasi milenial yang memutuskan untuk tinggal di apartemen. Selain karena jauh lebih murah dibandingkan membeli tanah atau rumah, apartemen juga lebih cocok dengan gaya hidup mereka yang fast pace dan cenderung urban centris. Itu dia mitos milenial beserta fakta yang menyaksikan atau setidaknya meluruskan berbagai macam mitos tersebut. Nantikan video dari saya selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.